Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi saya Ahmad Garat ya. Hari ini saya mau bernapas panjang dulu, dimana saya mendapati pemberitaannya, satu pemberitaan di salah satu media online terkait hearing di DPRD Sidoarjo kemarin, di mana terkait atau perihalnya itu penyelesaian persoalan yang sekarang ini lagi booming ya, di mana penggusuran lapak atau warung di Bibis Bunder, Kelurahan Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Saya hanya menanggapi isu aja. Yang jelas kemarin hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kami mendapatkan undangan sesuai permohonan terkait hearing tersebut, dan dijadwalkan hari kemarin tepat pukul 9:30. Namun faktanya ketika kita datang dimulai sekitar lebih dari setengah jam, artinya bisa 1 jam lah, 10:30 soalnya. Saya langsung aja menanggapi karena kemarin sesuai pemberitaan yang ada, kami dari LSM Garat beserta warga walkout atas hearing tersebut karena kami mendapatkan kuasa dari warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ini surat kuasanya. Ini ada nama-nama pemilik lahan, ini tanda tangan bersama. Jadi kami di sana tidak serta-merta hanya liar, tapi kami ada dasarnya. Dan ada tulisan tadi ternyata dikatakan drama. Bisa saya jelaskan ya? Mungkin yang di lokasi pasti sangat paham. Dimana kemarin waktu kita sebelum hearing itu saya juga disodorkan terkait absensi. Namun saya baca terus terang ada sebagian yang nggak kompeten untuk persoalan ini, sehingga saya menolak untuk menandatangani daftar hadir. Bukan persoalan saya menolak, tapi saya minta diganti supaya yang kompeten-kompeten aja yang hadir di situ. Namun sebelum itu ada diganti, daftar absensi itu diganti, acara dimulai. Oke, saya ikuti. Dalam perjalanan sebelum dimulai dan pembukaan, seorang pemimpin rapat yang katanya mengaku dari Komisi D DPRD Sidoarjo, mohon maaf bukan Surabaya tapi Sidoarjo, itu tidak menyebutkan nama, memperkenalkan diri, dan tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang hadir, yang mewakili dari anggotanya ataupun yang diundang. Jadi kami mengikuti dulu. Itu kita sampaikan kronologisnya, dan saya tahu sendiri mereka malah belum tahu persoalan yang dimaksud. Mereka masih tahap pencatatan.
yang kami tidak habis pikir tuh, apakah SOP-nya bunyinya seperti itu ya, tidak harus menyebutkan nama, jabatan, dan juga siapa yang diundang. Ini katanya forum besar ini, hearing. Dalam realisasi penyampaian pendapat, jelas di situ juga banyak wartawan yang meliput dan rekamannya juga ada mulai dari awal hingga akhir tanpa ada yang dikurangi ataupun ditambahi. Ada pihak termasuk kelurahan sudah menyampaikan secara sendiri dan mengakui terkait apa yang kita harapkan, termasuk adanya rapat di P2C KTR. Itu bunyinya tanggal 19 Maret, namun hingga tanggal 24 Juni itu malah warga yang meminta hasil rapat itu. Tapi lurah kemarin kan juga sudah menyampaikan dan minta maaf kalau salah sasaran yang dikasihkan. Kok bisa file atau surat yang seharusnya itu untuk masyarakat yang terdampak kok di kelurahan lain itu loh, di lokasi lain. Dan itu sudah diakui kesalahan sendiri. Tapi kenapa dari pihak DPRD tidak mempertanyakan persoalan itu? Itu kan sudah jelas bahwa di situ ada dugaan kita ya, pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu pertama. Dalam perjalanan kelanjutan kita juga sampaikan, kalau kita berbicara masalah Al-Azhar, semua itu pasti ada proses, dan kami yakin bukan hanya di Sidoarjo, di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, semua itu pasti belum mempunyai Al-Azhar yang benar. Pasti semua ada tahapan-tahapan. Nah, kita sudah memberitahukan bahwa di situ ada tahapan dari pihak masyarakat itu, ada yang menyampaikan mengajukan permohonan surat hak milik, dan itu yang kita kemarin sampaikan itu jawaban dari BPN, artinya itu surat keterangan dari BPN, di mana yang menyatakan bahwa bisa untuk dijadikan SHM. Artinya kalau sudah seperti itu kan ini sudah ranahnya ke BPN. Tapi faktanya kemarin pihak DPRD, saya nggak tahu sampai detik ini, saya belum tahu nama pemimpin rapat kemarin siapa, itu mengatakan, malah menanyakan, bukan mengatakan, siapa yang mengajukan, tolong hadirkan. Dan ini yang membuat kami nggak habis pikir. Seharusnya pihak Dewan itu kan sudah kita beri gambaran, beri data, supaya mempelajari dulu. Itu belum dipelajari, belum menerima surat itu, tapi dia sudah berasumsi sendiri gitu loh. Nah, apakah ini itu langsung eksekusi persoalan atau masih hanya tahap pencatatan? Itu yang kami pikirkan. Katanya masih tahap pencatatan, masih mengetahui kronologisnya dulu. Oke, minta surat itu, oke, kita akan berikan, tapi dalam pertanyaannya siapa yang mengajukan, dan seolah-olah terus terang itu arahnya ke warga terus. Apakah pihak DPRD ini tidak melihat bahwa saya itu mendapatkan kuasa penuh dari warga terdampak, di mana saya mendapatkan kuasa untuk meluruskan persoalan ini terkait data-data yang ada. Seharusnya kita harus kolaborasi dong, bukan malah saling serang. Atau kalau kita debat, nah kemarin ada celetukan, seolah-olah kita ini dianggap rusuh. Kalau di sini lembaga terhormat, kalau rusuh-rusuh, kalau Anda rusuh-rusuh silakan turun. Maksudnya itu seperti apa? Kita di forum itu berpendapat itu bebas.
Kalau nggak mau berpendapat, ya sudah, berarti nggak perlu diadakan hearing dong. Buat apa kita diundang? Itu yang bikin kami terus terang adanya kata-kata itu kita walk out. Saya ada buktinya. Di situ ada video lengkap dari kawan-kawan media. Jelas bahwa ada kata-kata kalau Anda rusuh silakan Anda turun. Berarti selama kita berbicara terus kita berpendapat itu kalau tidak sesuai dengan mereka seolah-olah kita ini dianggap rusuh dong. Apa mereka lupa? DPRD, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan, mohon maaf, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, artinya dia mewakili rakyat. Mereka bisa duduk di situ itu dari mana kalau bukan dari rakyat? Itu yang kami sesalkan. Menanggapi tadi juga ada pemberitaan kita dianggap drama. Mohon maaf, bisa kita turun ke lapangan, kita tanyakan ke warga. Kapan diagendakan kita siap, monggo. Kita jelaskan yang dimaksud drama-drama itu seperti apa. Karena selama ini, sebelum adanya pembongkaran dan lain-lain, mana yang namanya DPRD? Mana yang namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat itu yang katanya kita itu drama? Katakan, tanyakan. Mana itu DPRD? Bisa ditanyakan ke warga terdampak. Proses sebelum pembongkaran hingga dilakukan pembongkaran, kami yang ada di lapangan, itu ada hanya satu DPRD. Dan ternyata dia yang mengajukan untuk pembangunan rumah sakit. Kami sudah memohon, tolong jangan dibongkar dulu hari ini, satu hari ini. Tidak bisa, harus dilakukan. Maka dari itu, terus terang ini hanya hembusan nafas saya yang agak panjang. Bisa dibuktikan kalau kita berbicara drama, silakan. Apakah yang drama itu siapa? Kalau dia berbicara memperjuangkan, silakan memperjuangkan. Tapi jangan merubah tatanan yang ada. Kami selaku kontrol, bukan kita diminta, tapi sebagai naluri anak bangsa yang melihat saudaranya ditindas. Jangankan Anda selaku ketua DPR, selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun Dewan Perwakilan, saya siap meskipun nyawa saya harus diminta. Jangan Anda melihat seperti drama-drama. Tunjukkan kalau memang Anda memperjuangkan. Saya siap untuk mengontrol itu, mengawasi itu. Dan sesuai janji kami dari awal, proses sebelum pembongkaran hingga dilakukan pembongkaran, bahkan hingga hari ini, sesuai dengan kajian kami, sesuai dengan kesepakatan kami secara pribadi, jika ini ada unsur hukumnya dan ini jelas ada pelanggaran hukum itu pidana, kami siap akan kejar dan saya tidak akan segan untuk melakukan upaya-upaya itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ahmad Garat.